Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 11. Merasa tersaingi. Kenzo mengecup pipi Tasya setelah selesai memadu kasih. Dia tidak pernah menyangka kalau wanita yang sedang mengandung anaknya itu secara perlahan mulai luluh dan membuka diri. Semua itu dia rasakan dari apa yang mereka lakukan tadi. Sikap Tasya juga jauh berbeda dari biasanya. Dia tidak langsung membelakangi Kenzo setelah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia justru mengembangkan senyuman saat Kenzo mendaratkan ciuman di pipinya. Dia ingin menunjukkan apa yang telah Siska tuduhkan kepadanya. Dia ingin melakukan tugas sebagai istri yang baik sebelum pergi dari rumah Kenzo. Sebab walaupun dirinya selalu berusaha menjaga perasaan Siska, tetapi penderitaan yang dia dapatkan. Terima kasih sayang. Kenzo memandang wajah Tasya. Terima kasih untuk apa, Mas? Karena kamu telah bersedia memenuhi hak suamimu. Untuk apa berterima kasih? Bukankah itu kewajibanku sebagai seorang istri? Tapi malam ini kamu berbeda dari biasanya. Jadi kamu gak suka? Suka banget sayang. Aku ingin agar kamu tetap seperti ini. Aku benar-benar terharu. Kenzo pun duduk, lalu mendekatkan wajah ke perut Tasya. Terima kasih nak. Kamu udah bantu papa meluluhkan hati mama. Setelah berbicara dengan bayi yang ada dalam kandungan Tasya, laki-laki itu kembali merebahkan tubuh. Dia tidak menyadari kalau Tasya terharu melihat apa yang dia lakukan. Ada perasaan bahagia yang Tasya rasakan setelah memenuhi hasrat Kenzo. Dia belum pernah merasakan itu sebelumnya. Biasanya, dia selalu bersikap pasrah ketika melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Dia ingin menjalankan tugasnya sebelum meninggalkan Kenzo. Dia berpikir bahwa sudah saatnya dirinya melayani laki-laki itu dengan baik. Tindakan menolak yang selalu dia lakukan selama ini tidak pernah Siska percayai. Dia merasa bahwa sudah sepantasnya dia menjadi istri yang menghormati suami sebelum kesepakatan bersama Siska berakhir. Sebab setelah dia melahirkan sang buah hati kurang lebih 3 bulan lagi, maka hubungan bersama Kenzo akan selesai. Aku sangat mencintaimu sayang. Aku ingin agar kamu melahirkan anak yang banyak untukku. Kenzo membelai rambut Tasya. Tasya menempelkan jari telunjuk kanannya di bibir Kenzo. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi, Mas. Aku mohon, simpan cintamu hanya untuk Siska. Hanya dia wanita yang berhak menerima perasaan itu. Tasya tetap berusaha meyakinkan Kenzo. Aku tidak mungkin menyimpan rasa itu hanya untuk Siska. Karena cinta yang kurasakan sangat besar untukmu. Kenzo meraih tangan Tasya, lalu menggenggamnya. Tapi aku tidak ingin menerima cinta itu, Mas. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku gak peduli sayang. Yang terpenting bagiku adalah mencintai wanita yang telah mampu membuatku mengenal cinta yang sesungguhnya. Tasya tidak mengerti dengan apa yang Kenzo ucapkan. Maksud kamu apa, Mas? Tasya penasaran. Aku gak mungkin menceritakan ini padamu karena aku tahu kalau kamu sangat menyayangi Siska. Aku gak ngerti, Mas. Lupakan aja tentang hal ini. Kamu fokus pada anak kita. Kenzo berusaha mengalihkan pembicaraan. Tasya makin bingung dengan apa yang Kenzo katakan. Dia benar-benar tidak mengerti arah pembicaraan laki-laki tersebut. Hatinya terus bertanya, kenapa suaminya itu mengucapkan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Tasya membuka mata dan mendapati Kenzo sudah rapi dengan pakaian kerja. Setelah menunaikan salat subuh, Tasya tertidur hingga tidak menyadari kalau hari sudah pagi. Dia segera duduk sambil menguap karena masih menahan kantuk. Pagi sayang. Tidurnya nyenyak banget. Kecapean ya?
Kenzo mengembangkan senyuman sambil mengangkat alis. Dia pun duduk di samping Tasya, lalu mencium keningnya. "Sekarang jam berapa?" tanya Tasya. Kenzo melihat arloji di tangan kirinya. "Hampir jam 8, sayang." "Apa? Kenapa kamu belum ke kantor? Kamu udah sarapan?" Tasya sangat panik. Kenzo tersenyum melihat reaksi Tasya. Dia bahagia melihat perubahan yang terjadi terhadap istrinya itu. "Perhatian banget sih sama suami. Aku suka, sayang." Kenzo meraih tangan wanita tersebut. "Aku hanya ngingetin aja kok." Tasya berusaha memberikan alasan. "Tapi aku suka. Anak kita juga pasti bahagia mengetahui orang tuanya bisa akur seperti ini." Kenzo mengusap-usap perut Tasya. "Sekarang kamu sarapan, terus langsung ngantor. Aku juga mau rebahan lagi. Badanku pegal." Tasya mengalihkan pembicaraan. "Kok bisa pegal?" Kenzo berusaha menggoda wanita itu. "Nggak tahu. Cepetan sana, aku mau tidur." Tasya mendorong pelan tubuh Kenzo. "Tapi kamu juga harus sarapan, sayang." "Nanti aja, aku masih ngantuk." Tasya pun menutup tubuhnya dengan selimut. Kenzo menyibakkan kain tebal yang menutupi tubuh Tasya. Dia mendaratkan ciuman di kening, lalu turun ke perutnya. Seperti biasa, dia selalu berbicara kepada anak dalam kandungan wanita yang dia cintai itu. Setelah melakukan rutinitasnya, Kenzo akhirnya keluar dari kamar Tasya menuju meja makan. Dia mendapati Siska yang sudah duduk menunggu dirinya. Wanita itu sangat heran melihat wajah suaminya yang berseri-seri. "Pagi, Mas." "Tasya mana?" Siska pun menyapa Kenzo. Akan tetapi, tiba-tiba wajah Kenzo mengalami perubahan setelah mendengar suara istri pertamanya itu. "Pagi." "Tasya masih ngantuk," jawabnya dengan suara datar. "Kamu masih marah, Mas?" tanya Siska setelah menyadari sikap yang ditunjukkan suaminya. Kenzo tetap diam. Dia sama sekali tidak memberikan respon kepada Siska. Dia fokus menikmati sarapan yang dihidangkan ART di rumahnya. Setelah selesai memanjakan lambung, dia pun beranjak tanpa mengucapkan sepatah kata di depan Siska. Wanita itu sangat sedih melihat perubahan yang terjadi terhadap suami yang dia cintai. Dia merasa kalau apa yang terjadi terhadap Kenzo ada hubungannya dengan Tasya. Tanpa berpikir panjang, dia lalu bergerak dengan kursi rodanya menuju kamar sahabatnya itu. "Tasya!" Siska berteriak setelah berada di kamar Tasya. Tasya yang baru saja hampir terlelap sangat terkejut mendengar suara Siska. Dia pun membuka matanya lalu duduk. Dia mendapati sang sahabat berada di samping tempat tidurnya dengan wajah memerah. "Ada apa, Sis? Kamu membuatku kaget." Tasya bertanya sambil memegang dadanya. "Aku jauh lebih terkejut melihat perubahan sikap suamiku. Ini pasti karena kamu." Siska menunjuk ke arah Tasya. "Aku gak ngerti apa maksud kamu, Sis. Jangan pura-pura polos di depanku, Tasya. Kamu telah merebut suamiku." Tasya sangat terkejut dengan tuduhan yang Siska berikan. Apa yang dia pikirkan selama ini akhirnya kini menjadi kenyataan. Dirinya telah dituduh sebagai wanita perebut suami sahabatnya sendiri. Padahal sangat jelas kalau Siska yang memintanya untuk menikah dengan Kenzo. "Tega kamu menuduhku seperti itu, Sis." Tasya sedih mendengar apa yang Siska ucapkan. "Tapi itu kenyataan. Itu gak benar sama sekali. Kamu yang memintaku menikah dengan Mas Kenzo. Aku tidak pernah merebut suamimu." Tasya tidak terima dengan tuduhan Siska. "Kamu telah mengubah suamiku. Kamu gak pantas disebut sebagai sahabat. Aku membencimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Siska pun keluar dari kamar Tasya. Tasya sangat sakit mengetahui sahabat yang dia sayangi selama ini menganggapnya sebagai saingan. Dia ingin agar waktu cepat berlalu. Setelah melahirkan anaknya, dia akan menjauh dari kehidupan Siska dan Kenzo.
Apakah Tasya akan tetap bertahan tinggal bersama Siska sebelum melahirkan?